bersyukur dan eh, berterima kasih kepada diri kita. Kita sama-sama letakkan tangan di dada dan mengucapkan terima kasih sama Allah bareng-bareng. Ya Allah, Alhamdulillah, terima kasih atas hidup yang Kau berikan padaku hingga hari ini. Terima kasih mengizinkanku hidup dengan kondisi yang sehat, bisa bertemu dan berkumpul, memberi dan berbagi kebaikan satu sama lain di Kitok malam hari ini. Terima kasih sudah memberikanku rezeki berapapun yang Kau hadirkan ke dalam hidupku saat ini. Semuanya selalu cukup, bahkan lebih dari yang aku inginkan. Ya Allah, terima kasih karena tidak pernah meninggalkanku, bagaimanapun kondisiku, seberat apapun perjalanan yang sedang aku tempuh. Ya Allah, terima kasih karena mempercayakan banyak hal dalam hidup ini, meskipun kadang aku ragu, kadang aku tidak yakin apakah aku akan bisa melaluinya. Tapi terima kasih karena Engkau selalu mempercayakan semua ini padaku dan selalu percaya bahwa aku akan menghadapinya dengan baik. Ya Allah, terima kasih untuk nikmat apapun, sekecil apapun yang Kau berikan padaku, karena melalui nikmat itu, hamba bisa melakukan, hamba bisa bekerja, hamba dapat belajar, hamba dapat menjalani kehidupan ini dengan sangat baik, meskipun dengan perasaan yang kadang kosong, kadang sedih, kadang marah, kadang hancur. Tapi Engkau menguatkan hamba, Engkau menitipkan banyak nikmat, sehingga hamba dapat melaluinya dengan baik semua hal yang terjadi hari ini. Ya Allah, terima kasih atas segala kasih sayang tidak pernah putus Engkau berikan kepada hamba dalam hidup ini. Oke, sekarang kita butterfly hug bersama untuk berterima kasih kepada badan dan diri kita. Wahai diriku, terima kasih sudah bekerja sama seharian ini. Terima kasih sudah bekerja dengan baik. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Terima kasih sudah memberikan kebaikan pada sesama. Terima kasih mau berjalan dengan sehat. Terima kasih karena atas apapun yang terjadi kamu tidak pernah menyalahkan siapapun. Terima kasih karena kamu sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena kamu memvalidasi apapun yang kamu rasakan. Ketika kamu sedih, kamu bilang sedih. Ketika kamu marah, kamu mengatakan bahwa kamu marah dan kesel, gak terima. Terima kasih karena tidak menyalahkan siapapun atas takdir yang sudah terjadi ke dalam dirimu. Terima kasih karena sudah memaafkan siapapun hari ini. Terima kasih karena sudah menjadi seseorang yang percaya diri, percaya bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya itu adalah yang terbaik. Terima kasih karena tidak menyombongkan diri meskipun kamu ada peluang untuk melakukannya. Terima kasih untuk selalu berusaha menjaga ibadahmu di awal waktu sehingga kamu bisa terkoneksi dengan Allah lebih intim dan terima kasih karena menjadi manusia hebat hari ini. Oke, terima kasih teman-teman atas afirmasi kita malam hari ini. Dan yuk kita sekarang masuki materi terakhir di minggu ini, kelas kita di minggu ini yaitu apa? Bahagia tanpa syarat. Karena memang nggak ada syarat untuk bahagia. Kalau teman-teman yang sudah sering atau pernah ikut Kitalk, mungkin nggak asing ya dengan tema bahagia ini. Karena kalau nggak salah beberapa pertemuan Kitalk kemarin tuh aku sempat sharing juga tentang kebahagiaan. Dan ini sebenarnya nggak jauh beda dengan materi-materi sebelumnya. Tapi ini lebih ke apa ya? Menjurus gak tuh? Lebih terfokuskan di kondisi kita ketika kita sedang merasa kesepian gitu loh, di kondisi sepi ini. Karena memang kadang kita kalau sedang merasa kesepian, sedang kosong gitu kan, ya kita akan sulit untuk merasa bahagia dan apa ya istilahnya menemukan atau bisa merasa baik-baik saja sedangkan kondisi kita nggak baik-baik saja, kita sedang merasa hampa itu kan nggak mudah apalagi ketika kita sendirian gitu kan. Karena nggak dipungkiri ketika seseorang sedang sendirian, kemudian ada momentum di dalam diri kita yang kita berharap bertemu dengan seseorang, ditemani dan merasa penuh ketika bersama dengan seseorang, ya itu wajar gitu loh di momentum kita sendirian kemudian berharap suatu hari nanti atau bahkan di hari-hari kita itu ada yang menemani sehingga kita merasa penuh dan merasa bahagia dengan keberadaan atau kehadirannya. Padahal sebenarnya ya bahagia itu nggak melulu tentang hal itu gitu. Kita tahu bahwa bahagia itu kita bisa menciptakannya kok, kita bisa mewujudkannya, kita bisa membentuknya, bahkan kita tahu tanpa siapapun itu kita bisa
bahagia juga gitu. Dan bagaimana untuk menentukan standar atau menentukan makna dari bahagia sendiri, bahagia itu sendiri kita kupas tuntas di pertemuan terakhir kita ini. Lanjut Min Ai. Nah, siapa yang kamu izinkan menentukan apakah kamu layak bahagia? Ini dua pertanyaan awal kita sebelum kita memasuki pembahasan-pembahasan lebih lanjut. Kenapa? Karena seringkali kita mendefinisikan bahagia itu dengan standar-standar tertentu, dengan pemaknaan-pemaknaan tertentu, bahkan dari kacamata orang lain. Yang artinya, makna dari bahagia sendiri itu akhirnya menjadi sesuatu hal yang kompleks, sesuatu hal yang rumit, sesuatu hal yang besar. Kayak orang lain ngelihat kita, kok kayaknya dia, kasihan ya dia hidupnya seperti ini gitu. Dari konteks kasihan dia yang hidupnya seperti itu, kita menangkapnya, kita menerimanya, kita mengizinkan itu masuk ke alam bawah sadar kita, akhirnya kita tidak bisa mendefinisikan kebahagiaan karena dari kacamata orang lain yang mengkasihani hidup kita. Padahal, ya tanpa harus omongan mereka, tanpa harus ada pemaknaan dari istilah atau ucapan mereka, ya kita bisa bahagia dan hidup kita sebenarnya bahagia gitu. Jadi, ketika kita mengizinkan seseorang menentukan kelayakan kebahagiaan kita atau mungkin terkesan kayak mengasihani kita. Mungkin maksudnya baik, mungkin tujuannya ya peduli atau berempati. Tapi ketika kita mengizinkan itu masuk ke alam bawah sadar kita mengizinkan itu benar-benar kita terima dan menjadi definisi bahwa ketika kita dikasihani artinya kita nggak akan bisa bahagia, maka ya kita benar-benar nggak akan bahagia gitu. Jadi setiap apapun definisi kebahagiaan orang lain atas hidup kita, itu kita tidak berhak untuk kita berhak untuk mengizinkan ada dan masuk ke dalam hidup kita atau enggak. Jadi kita bisa memilih, kayak misal tiba-tiba ada orang yang komentar atau mengasihani kita atau mungkin memberikan standar bahwa, oh kalau dia belum nikah dia nggak akan bahagia, oh kalau dia habis menjalani kehidupan divorce atau apa ya dia nggak akan bahagia nanti ke depan dan lain sebagainya gitu. Nanti dia bakal sulit mendapatkan pendamping lagi, dia nanti bakalan gini 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 apalagi usianya sudah gini gini gini. No, itu identifikasi, itu adalah definisi yang mereka ciptakan. Tapi kita bisa menciptakan makna dari bahagia itu sendiri berdasarkan kehidupan kita. Dan setiap perjalanan hidup itu beda-beda. Jadi ketika kita tidak mengizinkan definisi atau ucapan orang lain yang berkaitan dengan standar bahagia itu untuk menjadi standar kita juga, ya kita akan terbebas untuk memberikan makna bahagia dalam hal apapun. Nggak harus dari komentar orang lain. Dan kita bisa untuk memilih hal itu. Maka kita pun juga bisa mengizinkan apa yang mereka sampaikan itu tidak harus menjadi sebuah standar pada akhirnya. Kemudian, apakah kamu pernah merasa tidak pantas bahagia karena masa lalu, kegagalan, dan dosa? Ini yang seringkali mungkin terjadi ya di kita semua dewasa ini gitu. Karena mungkin ada sebuah peristiwa di masa lalu yang cukup menyakitkan, atau mungkin kejadian-kejadian beruntun yang membuat kita kehilangan, membuat kita merasa sakit, hancur, terpuruk, dan lain sebagainya gitu. Sehingga kita merasa apa jangan-jangan emang aku nggak pantas buat bahagia ya, atau jangan-jangan memang Allah pengen nguji aku terus dan nggak ngizinin aku bahagia, atau mungkin karena dosa aku udah terlalu banyak akhirnya Allah nggak ngasih kesempatan aku bahagia dan lain sebagainya gitu. Itu sesungguhnya adalah pikiran kita sendiri, asumsi kita sendiri, dan kita tahu bahwa pikiran itu nggak pernah tahu mana fakta dan fiktif. Pikiran kita nggak akan mengenali bahwa itu memang kebenaran atau bukan gitu. Tapi satu hal yang benar, di Al-Quran pun Allah sudah menyampaikan bersama kesulitan pasti ada kemudahan, yang artinya itu pasti setiap kesulitan, setiap kesedihan itu pasti ada kebahagiaan. Itu definisi yang sudah Allah jelaskan, itu udah fakta, itu sudah sesuatu hal yang kita percayai, kita yakini, kita imani gitu kan, janji Allah di Al-Quran yang menyatakan bahwa pasti kita akan bertemu dengan kemudahan dan kebahagiaan. Maka atas apapun yang terjadi di masa lalu, atas kegagalan sebesar apapun yang terjadi dalam hidup kita, atas dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan, kita tetap pantas untuk bahagia. Kita tetap layak untuk mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan hidup. Kuncinya satu, kita fokus di hari ini, kita fokus memperbaikinya, kita fokus menjadi hamba yang selalu berhenti, nggak berhenti untuk belajar. Kita fokus untuk menjadi manusia yang nggak menyerah dengan apapun yang sudah Allah tetapkan. Sudah, pada akhirnya hidup akan terus berjalan. Tidak peduli bagaimanapun masa lalunya, selama kita mampu mengambil pelajaran, mampu belajar terus, mampu memperbaiki, maka yang di depan akan membaik juga. Gitu. Pun dengan kegagalan, hari ini kita masih hidup, artinya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk mendapatkan keberhasilan.
Kapan? Yaitu Allahu alam, biar menjadi rahasianya Allah. Tugas kita adalah mengusahakan dan memperbesar kapasitas kita supaya kita layak untuk mendapatkan keberhasilan tersebut. Pun dengan segala dosa kita, nggak ada satu hamba pun, nggak ada satu manusia pun yang bebas dari dosa. Maka dari itu kenapa Allah membuat apa namanya sholat taubat. Kenapa Allah meminta kita untuk selalu beristighfar. Makanya kenapa Allah juga memberikan teladan-teladan kita, Nabi dan Rasul yang mengajarkan kita bagaimana caranya untuk bertaubat dan minta ampun sama Allah. Bahkan Nabi Adam pun juga seperti itu gitu. Ya memang fungsi, ya memang karena semuanya tuh berdosa gitu loh. Nggak ada satu hamba pun yang terlepas dari dosa gitu. Makanya kita diberikan istighfar, kita diberikan taubatan nasuha, ya memang karena supaya kita memperbaiki itu terus. Dan selama kita masih hidup di dunia, ya kita akan berpeluang untuk melakukan dosa. Jadi, selama kita punya iman, selama kita masih terus belajar, maka dosa-dosa itu kita bisa lebih tahu dan lebih meminimalisir untuk kita lakukan. Itu. Jadi, setiap kesalahan, setiap dosa atau kekhilafan kita di masa lalu itu selalu bisa kita perbaiki di hari ini dan kita ciptakan banyak hal baik di masa depan. Itu artinya kita masih sangat bisa dan berhak untuk kebahagiaan di hari ini dan di masa depan. Kita tutup buku semua yang sudah berlalu, kita cukupkan perjalanan yang sudah berada di belakang gitu kan, karena memang kita nggak akan bisa memperbaiki, nggak akan bisa kita ulangi, maksudnya diperbaiki ya kita balik ke masa lalu terus memperbaiki itu nggak bisa, apalagi mengulangi sesuatu hal yang ada di masa lalu itu juga sangat tidak mungkin, karena akan beda rasa, beda apalagi ya, beda rasa, beda pemikiran, beda maksud, banyak perbedaan yang kalau misal kita memaksakan diri untuk tetap membawa itu ke masa depan, semuanya berbeda. Jadi, nggak perlu memaksakan diri, fokus dengan apa yang bisa kita lakukan di hari ini dan di masa depan. Untuk masa lalu cukup kita lihat sesekali untuk sebagai tolak ukur bahwa, oh, sudah berlalu ya ternyata. Oh, ternyata aku bisa sejauh ini. Oh, ternyata aku sudah melalui hal ini semua dan aku masih bertahan sampai sekarang. Aku masih menjadi manusia yang baik setelah semua luka, semua perjalanan yang menyakitkan kemarin gitu. Jadi, fungsinya melihat masa lalu itu hanya untuk itu gitu, untuk melihat bahwa ternyata aku sudah melangkah sejauh ini, ternyata perjalananku sudah selama ini, ternyata nggak kerasa ya udah di tahun sekian aku melalui hal berat itu dan sekarang alhamdulillah aku masih berdiri di sini kondisinya masih sehat dan Allah mampukan gitu. Fungsinya masa lalu itu untuk itu, bukan untuk kita lihat ke belakang terus kita berusaha balik lagi ke sana. Gitu. Next Minai. Bahagia tuh hadiah, bukan upah. Jadi kita sering ngerasa bahwa kalau kita ini kita akan bisa bahagia, kalau kita dapat ini, kalau kita bisa mencapai ini kita akan bahagia gitu. Yang artinya kayak bahagia tuh hasil gitu loh, kayak upah, kayak sesuatu hal yang memang pasti muncul kalau kita sudah melakukan sesuatu hal. Kayak ya orang kerja aja, orang kerja dapat upah gitu kan, dapat gaji gitu. Terus kita mendefinisikan bahagia kalau kita sudah berhasil ini kita akan dapat bahagia, padahal enggak. Bahagia itu hadiah gitu. Jadi yang mana kita minta nggak minta, kita berharap nggak berharap, ya pasti datang. Tergantung kitanya gitu. Tergantung kitanya mau mau berusaha untuk mengambil setiap perjalanan dengan hadiah itu atau enggak gitu. Yang mana artinya setelah kita memaknai bahwa bahagia itu merupakan hadiah, nggak perlu kita effort yang gimana-gimana untuk mendapatkan itu. Kan hadiah itu kan kayak langsung aja orang ngasih gitu ya. Dan bahagia ini datangnya dari Allah dan dari rasa syukur kita sendiri. Tanpa kita minta, tanpa kita melakukan effort atau mengusahakan sesuatu hal, tanpa kita apa ya istilahnya memperjuangkan sesuatu hal dengan besar gitu kan, tanpa effort yang gimana-gimana, ya kita bisa bahagia kok gitu. Karena ya memang sesederhana itu bahagia pada akhirnya gitu, bukan sesuatu hal yang membuat kita harus berjuang keras, harus mendapatkan sesuatu gitu. Enggak. Karena banyak dari kita mengira harus sempurna dulu baru boleh bahagia. Harus punya pasangan dulu, harus punya anak dulu, harus bisa kerja di sini dulu, harus ini gitu. Yang artinya kita harus effort besar dulu supaya kita bisa memberi makna bahwa hidup kita bahagia. Padahal enggak, pemaknaan bahagia enggak di situ gitu. Padahal bahagia adalah anugerah dari Allah. Setiap hal kecil apapun yang Allah berikan, itu sangat bisa memicu kebahagiaan kita. Sangat bisa memanggil kebahagiaan kita. Bukan hadiah karena performa hidup kita yang bagus, tapi ya memang Allah tuh ngasih semua nikmatnya ke kita dan itu sangat bisa untuk kita bikin bikin kita bahagia gitu loh. Sesederhana kita keluar menghirup udara segar, kita ngerasa happy, kita ngerasa tenang, kita ngerasa nyaman, kita masih diberi kesehatan, itu bisa bikin kita bahagia.
Kita bisa makan mie instan atau mungkin jajan siomay, kita bisa menikmati itu, bisa bikin bahagia. Sesederhana itu, sesimpel itu. Dan ya itu gift gitu, itu hadiah yang Allah berikan. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Gitu. Karena memang Allah sederhana itu untuk, apa ya, istilahnya, memberikan pemaknaan bahagia untuk kita gitu loh. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung, nggak usah mencari-cari kebahagiaan itu di mana dan seperti apa, karena setiap hal yang Allah berikan kita setiap hari itu pada akhirnya yaitu yang membuat kita bahagia. Nggak ada definisi bahagia secara absolut bahwa ini bakal bahagia kalau dia kalau kita dapetin ini kita bahagia, kalau kita mengusahakan ini kita bahagia. No, kita kita bentuk dan maknai kebahagiaan itu sendiri untuk hidup kita. Nggak usah kita ikutin standar kebahagiaan orang lain yang mereka berpikir bahwa kalau aku ini nanti aku bakal bahagia, kalau enggak ya enggak gitu, atau konteks bahagia lainnya. Next, Min Ai. Syarat bahagia itu nggak ada. Seperti yang tadi aku bilang sebelumnya ya, nggak ada standar dan syarat tertentu untuk bahagia. Bukan setelah menikah baru boleh bahagia, bukan setelah mapan baru boleh senyum, bukan setelah semua luka sembuh gitu ya, baru kita bisa hidup tenang. No. Kalau kita mengidentifikasikan bahagia dan hidup tenang dari standar luka kita yang benar-benar harus sembuh, maka ya kita nggak akan bisa bahagia setiap hari. Yang ada pasti hidup kita terkungkung di kamar, kita akan nangis terus-terusan, kita akan merutuki dan meratapi kehidupan kita, karena kita nggak berusaha untuk bangkit, nggak berusaha untuk bangun dan menerima luka itu gitu. Tapi faktanya teman-teman yang hadir di sini semuanya sudah pelan-pelan bertumbuh, pelan-pelan sembuh, pelan-pelan pulih dengan jalan, dengan perjalanan, dengan cara, dengan prosesnya masing-masing. Kenapa aku bisa bilang bahwa teman-teman sudah perlahan tumbuh dan sembuh? Karena teman-teman bisa hadir di sini. Teman-teman dengan kesadaran penuh menceritakan beberapa hal yang kemarin kita bahas selama minggu pertama sampai minggu ketiga. Dengan kalimat-kalimat yang teman-teman sampaikan, dengan pertanyaan-pertanyaan dan kesadaran-kesadaran yang teman-teman sampaikan, itu sudah menunjukkan bahwa teman-teman itu menotis dengan dirinya, paham dengan kemauan dirinya, mengerti bahwa apa yang diinginkan dirinya, dan itu adalah salah satu langkah dan bukti bahwa teman-teman sudah perlahan pulih gitu. Toh definisi sembuh yang sesungguhnya itu ya nggak benar-benar clear sembuh gitu loh. Karena luka itu pasti bakalan ada. Yang bisa kita lakukan itu kan adalah memperbaiki, kemudian menyembuhkan pelan-pelan, sampai akhirnya luka itu tuh menjadi sesuatu hal yang ya memang ini bagian dalam diriku, bagian dalam hidupku gitu. Karena nggak, apa ya, istilahnya luka, trauma, kesedihan itu nggak akan benar-benar kayak 100% sembuh dan hilang, kayak benar-benar balik seperti semula itu nggak mungkin. Dan memang nggak akan bisa. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki kondisinya, memperbaiki trauma kita, meminimalisir, apa ya istilahnya, efek-efek dari trauma, rasa sakit, dan semua bentuk luka kita gitu kan. Yang pada akhirnya yaitu yang membuat kita bertumbuh sampai sejauh ini. Tapi kalau benar-benar hilang sama sekali kemudian kita jadi lupa hal itu benar-benar nggak bisa, nggak ada. Tapi ketika kita mengizinkan itu menjadi bagian dalam hidup kita izinkan itu untuk menjadi bagian proses bertumbuh kita, ya maka itu akan menjadi sebuah penerimaan yang luar biasa dan disitulah proses pertumbuhan kita gitu. Kita bisa bahagia bahkan di tengah proses ketika kita sedang nggak baik-baik saja. Bahkan saat masih sepi dan sendiri ya kita masih bisa bahagia. Jadi bahagia tuh nggak harus kita harus ada temennya, harus ada partner pasangannya, harus ada, apa ya istilahnya, harus benar-benar sampai sembuh, pulih, dan lupa dengan semua hal yang terjadi kemarin. Mana ada orang yang benar-benar lupa, itu nggak ada. Kecuali ya kita kehilangan daya ingat kita gitu. Jadi setiap kejadian apapun di masa lalu itu kita nggak akan benar-benar lupa 100% hilang sama sekali, itu nggak akan bisa. Pasti ada momentum yang kita akan keinget, mungkin tertrigger juga gitu. Yang penting kan nggak cukup sering, intensitasnya akan semakin berkurang semakin harinya. Dan ya sudah, memang itu sudah menjadi bagian dalam hidup kita yang pada akhirnya akan kita terima. Dan it's okay. Gitu. Next, Min Ai. Bahagia itu tidak bergantung pada apapun dan siapapun. Nggak ada.
Jadi independen, bahagia itu benar-benar kaitannya tuh sama diri kita, sama Allah. Udah, nggak ada kaitannya sama siapapun, nggak ada kaitannya dengan standar dan kehidupan siapapun. Bahagia tidak harus bergantung pada validasi manusia. Kalau orang lain bilang, kamu sudah seperti ini baru aku bikin aku bahagia gitu. Atau mungkin aku sudah melakukan sesuatu hal, kemudian aku nggak dapat pujian, aku jadinya sedih, aku nggak bisa bahagia. No, bahagia nggak tentang itu gitu. Ada nggak ada respon orang lain, itu merupakan bonus untuk hidup kita. Jadi orang lain mau respon positif, alhamdulillah, negatif ya itu merupakan sesuatu hal di luar kendali kita gitu. Atau mungkin em, kalau misal orang lain nggak ngevalidasi atau mungkin nggak menerima atau mungkin nggak bukan membenarkan ya, mensupport atau mungkin orang lain nggak mensupport kita atau apapun itu ya sudah, itu biar menjadi sesuatu hal di luar kendali kita. Kalau mereka memberikan, ya itu merupakan bonus. Itu yang bisa teman-teman coba tanamkan di mindset kita gitu ya, respon orang lain. Kalau itu bagus, itu merupakan bonus. Bukan sebuah keharusan, tapi bonus. Yang mana ketika kita tahu bahwa itu bonus, maka kita nggak akan berharap banyak gitu loh. Kita nggak akan berpatokan bahwa kita harus mendapatkan itu dari orang lain. Karena ya itu cuma bonus. Beda kalau memang itu merupakan sebuah keharusan dan kita sangat berharap orang lain bisa memberikan hal itu buat kita gitu loh. Padahal ya nggak semua orang akan memberikan itu untuk kita. Daripada kita menunggu, daripada kita berharap, yang ada malah kita kecewa sendiri, ya lebih baik kita menciptakan itu untuk diri kita sendiri, gitu. Validasi itu untuk diri kita sendiri. Validasi perasaan, validasi pemikiran, ya sudah, itu yang bisa kita pegang, gitu. Dibandingkan memegang validasi atau harapan dari orang lain. Bahagia tidak harus bergantung pada pencapaian. Ya, seperti tadi di awal-awal bilang ya, nggak ada standar pencapaian apapun yang bisa membuat definisi bahagia itu memang seperti itu gitu. Kita mencapai ini baru bisa bahagia, kita dapetin ini baru bisa bahagia nggak tergantung dari itu sama sekali. Karena kita bisa menciptakan dan membentuk rasa bahagia kita sendiri. Bahagia tidak harus menunggu semua masalah selesai. Karena kalau pengen masalah semua selesai dan kita bisa bahagia, ya itu nanti kalau kita sudah meninggal. Karena memang dunia adalah tempatnya masalah. Kata-kata ini tuh aku dapat dari mana ya? Entah dari buku atau dari kajian yang mengatakan bahwa ya dunia memang tempatnya masalah. Kalau pengen bebas dari masalah, meninggal gitu. Karena pada akhirnya nanti itu yang dipertanggungjawabkan di depan Allah di akhirat nanti. Tapi kalau selama kita masih hidup, kita masih menginjakkan kaki di dunia, masih Allah izinkan bernafas, selama itu juga kita akan berhadapan dan bertemu dengan banyak masalah. Dan kalau bahagia kita nunggu banyak masalah, nunggu selesainya masalah, kapan kita bisa bahagia gitu? Kapan kita bisa mulai hidup dengan tenang gitu kan? Maka yang bisa kita lakukan adalah ya kita nikmati setiap momentum meskipun ada masalah, kita nikmati setiap momentumnya, kita cari hal-hal baiknya, kita cari hikmahnya, kita bersyukur, kita nikmati setiap hal kecil apapun yang Allah berikan, maka ya sudah masalah kan tetap ada, tapi kita tetap bisa menikmati dan apa ya istilahnya mendapatkan kebahagiaan kita gitu karena setiap manusia setiap masalah pun pasti ada part yang menyenangkan dan baik juga gitu loh dan itu pasti pasti teman-teman di mana ada masalah di bagian lain dalam hidup kita tuh ada kebaikan di situ maksudnya ada sesuatu hal yang kayak hal yang bikin kita happy juga gitu loh sekalipun itu masih ada masalah itu sering sekali seperti itu teman-teman jadi Allah tuh nggak mungkin cuma langsung ngasih kita masalah banyak gitu kan, terus tiba-tiba nggak ngasih hal-hal lain yang baik itu tuh nggak mungkin. Pasti ada sesuatu hal yang baik di sisi lain yang Allah juga kasih, tapi mungkin ya tugas kita aja menotis hal itu atau enggak gitu loh. Tugas kita sebagai hamba aja mencari tahu hal bahagia itu tuh apa sebenarnya di balik setiap masalah ini. Bahkan itu ada sebelum masalah itu selesai. Sebelum masalah itu selesai pasti ada hal yang bikin kita tenang kayak langsung ngomong bahwa oh, untungnya ada ini ya gitu ya untung aja ini gitu. Pasti teman-teman pernah merasakan di momentum seperti itu gitu, di tengah kesulitan banyaknya masalah, banyaknya tuntutan, pusing, capek dan lain sebagainya, tapi ada sesuatu hal yang bikin teman-teman tiba-tiba bersyukur gitu loh kayak ya untung aja gini gitu, untungnya gini gitu. Ya, itu di momentum itu yang tanpa kita sadari Allah sedang memberi bala bantuannya, Allah sedang memberikan part untuk bikin kita apa ya merasa bahwa ini juga kebaikan dari meskipun kita pusing dengan masalah, meskipun kita capek dengan ujian-ujian gitu. Jadi ya itulah faktanya. Gitu. Next Min Ai. Allah ingin kita bahagia.
Jadi nggak mungkin Allah nyiptain kita hanya untuk menangis setiap hari. Allah nggak pengen, Allah nggak mungkin nyiptain kita untuk kesel setiap hari, kecewa, merasa sakit, merasa terhianati setiap hari itu nggak mungkin. Allah nyiptain kita dengan sesempurna ini, dengan sebaik ini, ya karena Allah pengen kita hidup bahagia di dunia ini gitu. Allah pengen kita menikmati setiap hal yang Allah berikan. Allah pengen kita notice setiap nikmat yang Allah berikan gitu. Jadi ya tugas kita adalah mensyukurinya dan merasa bahagia. Allah mengenalkan dirinya dengan sifat Ar-Rahman yang mencintai tanpa syarat gitu. Allah sesayang itu sama kita, Allah secinta itu sama kita, Allah apa ya, se all out itu buat kita, buat hidup kita gitu. Masa iya Allah cuma pengen lihat kita nangis setiap hari? Masa iya dengan segala kasih sayangnya Allah, Allah cuma pengen lihat kita merana, kesulitan, terpuruk, hancur? No, itu nggak mungkin sekali gitu. Allah pasti pengen melihat kita bahagia, pengen kita seneng, pengen kita mencari setiap kebaikan dan hikmah dari kesulitan-kesulitan yang Allah titipkan, yang pada akhirnya itu akan berlalu, yang pada akhirnya itu akan selesai gitu. Jika Allah saja mencintaimu tanpa syarat, mengapa kamu memberi syarat untuk mencintai dan membahagiakan dirimu sendiri? Allah nggak ada standar apapun untuk mencintai kita. Kayak misal, kamu harus menjadi hamba yang ini baru aku cintai gitu. Bahkan aku pernah cerita nggak ke teman-teman, atau mungkin teman-teman pernah dengar ceritaku nggak, yang dulu waktu pas aku umroh, aku tuh barengan sama seorang dukun, mantan dukun, ya mantan dukun selama kurang lebih 6 tahun. Kemudian Allah panggil ke rumahnya Allah, ke Baitullah gitu. Oh belum. Jadi gini, dulu tuh waktu aku umroh, aku satu kereta sama, duduk adep-adepan gitu ya, adep-adepan sama seorang bapak. Beliau itu dulunya ternyata seorang dukun selama kurang lebih 6 tahun. Dukun yang bagian, mohon maaf, kalau bahasa Jawanya tuh ngelintrik. Ngelintrik itu kayak apa ya, bukan mencantet, tapi kayak mengambil hatinya orang gitu loh. Kayak misal aku naksir sama seseorang nih gitu, aku kasih fotonya, aku kasih nama lalala gitu kan, detailnya, terus bikin supaya anak ini tuh suka sama aku gitu. Jadi kayak ya bikin bikin supaya seseorang itu suka sama dia gitu loh, sama orang lain gitu, si pasien-pasiennya gitu. Dan itu beliau lakukan selama 6 tahun, seperti itu mata pencahariannya gitu. Dan kita tahu sendiri, bukan, kalau misal seorang dukun itu kan ya itu sudah sangat jauh dari Allah, itu apa ya, juga merupakan orang yang benar-benar mengingkari Allah, benar-benar dosa yang juga mungkin nggak akan Allah ampuni kalau nggak benar-benar bertaubat, dan apapun itu jenisnya gitu kan, yang benar-benar memang ya harus bertobat nasuha dan benar-benar kembali sama Allah gitu kan. Tapi faktanya beliau Allah panggil gitu loh ke Baitullah, sampai akhirnya ya barengan sama aku umroh gitu. Itu yang bener-bener bikin aku ternganga senganga-nganganya gitu loh, kayak ya Allah, beliau yang sudah benar-benar menjauhimu sejauh itu dan apa ya, ya benar-benar sedosa itu padamu, engkau panggil ke rumahmu gitu. Engkau beri kesempatan untuk datang dan melihat rumahmu, beribadah di sana gitu kan. Dari situ aku benar-benar belajar bahwa setiap dari kita itu Allah sayang gitu loh, nggak peduli gimana pun kita gitu. Nggak peduli bagaimanapun masa lalu dan hidup kita, Allah itu sesayang itu sama kita gitu. Bahkan Allah ampuni, Allah bawa beliau ke rumahnya Allah. Yang mana selama itu loh 6 tahun gitu. Menyesatkan semua orang gitu kan dengan mata pencarian beliau gitu. Itu benar-benar pengalaman yang membuatku apa ya istilahnya benar-benar yakin bahwa memang Allah itu sesayang itu sama hambanya gitu. Dan itu nggak peduli gimana pun kita gitu. Ya ampun, ini bikin aku jujur masih merinding ya buat cerita ini, dan jujur kayak pengen nangis juga gitu. Karena apa ya istilahnya, karena aku sendiri yang dengerin ceritanya beliau gitu loh. Jadi kayak ngerasain gimana, dan beliau itu sampai di tahap akhirnya bertaubat itu gara-garanya, nah taubatnya beliau itu karena faktor yang memang Allah pengen beliau balik sama Allah gitu. Jadi kalau nggak salah ya, kalau ini seingatku, singkat cerita, setelah beliau 6 tahun membuat bisnis tersebut gitu kan, bisnis perdukunan dengan menjadikan orang lain untuk bisa jatuh cinta melalui jalur seperti itu gitu kan. Beliau itu bertaubatnya karena beliau mendapatkan istri. Nah, istrinya itu pun dari jalur itu juga gitu kan. Jadi beliau juga
melintrik, kalau bahasa Jawa itu kan melintrik itu ya, melintrik si calon istrinya itu supaya dia suka sama dia gitu kan. Terus benar udah akhirnya mereka menikah dan lain sebagainya. Nah, ternyata setelah mereka nikah dapat berapa tahun gitu, tiba-tiba suatu hari bapaknya tuh kedatangan tamu. Ya, dikiranya tuh pasien juga gitu loh, kayak mau konsultasi dan minta dilintrikin gitu kan. Tapi ternyata tamunya itu orang bapak-bapak gitu, katanya pakai baju putih. Dan bapak-bapak itu bilang kalau misal eh ini aku punya foto dan fotonya tuh foto si istrinya. Terus bapak bilang kalau apa namanya foto istrimu si cewek ini suatu hari nanti dia akan berhenti buat menyayangimu gitu. Setelah kejadian itu nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba si bapak dukun ini tuh langsung bertaubat gitu. Jadi karena kejadian itu yang dan setelah itu tuh bapak pakai baju putihnya tuh tiba-tiba nggak ada gitu loh. Setelah kejadian itu, semenjak kejadian itu, bapak itu langsung benar-benar bertaubat dan minta ampun sama Allah. Jadi entah ini juga aku entah antara percaya atau nggak percaya untuk konteks yang itu ya, tapi pelajarannya adalah ya Allah mungkin memang sudah menegur beliau melalui bapak yang pakai baju putih itu gitu. Jadi tiba-tiba ada tamu si bapak itu bawa foto, tapi fotonya itu foto istrinya, terus bilang kalau misal perempuan ini suatu hari nanti itu bakal berhenti buat menyayangimu dan berhenti jadi istrimu gitu. Dan semenjak itu langsung bapaknya bertaubat, terus kurang lebih setahun atau 2 tahun proses bertobat dan berhenti bermata pencaharian seperti itu gitu kan. Terus akhirnya Allah beri kesempatan untuk berangkat umroh itu tadi gitu. Dan aku juga selalu percaya kalau misal Allah itu punya cara, punya 1001 cara untuk bikin kita tuh balik lagi ke Allah gitu loh dengan berbagai cara. Dan ini pun juga aku ngerasain banget di mana Allah itu ada aja momentum di mana Allah itu ngejaga kita, membantu kita, melindungi kita, dan bawa kita kembali lagi ke Allah itu ada aja caranya gitu. Entah mulai dengan kita ditegur, kayak misal tadi yang Bapak umroh tadi tuh ya, yang Bapak apa satu rombongan itu ditegur melalui orang asing yang tiba-tiba berkata seperti itu, atau kalau aku pribadi, aku baru banget mendapatkan sebuah penjagaan dari Allah itu dengan cara yang benar-benar Masya Allah banget gitu ya. Semustahil itu, aku nggak percaya itu bahwa aku tiba-tiba mendapatkan hal itu gitu. Dan aku ngerasain banget kalau itu penjagaannya Allah. Aku tiba-tiba dipertemukan dengan seseorang yang sebenarnya kita nggak kenal deket. Tapi aku cuma tahu aja dari tahu sekilas tentang orang itu gitu kan, seorang ibu-ibu gitu. Tiba-tiba ngasih tahu aku tanpa aku minta, tanpa aku tanya, tanpa aku apa. Tiba-tiba beliau datang, ya notice gitu kalau misal dia kenal sama aku dan ya kita beberapa kali ketemu tapi nggak kenal dekat. Tiba-tiba dia bercerita banyak hal ke aku yang bikin aku kayak, ya Allah, aku tuh nggak butuh, apa maksudnya aku nggak mencari tahu hal ini, tapi kok tiba-tiba Allah kasih cuma-cuma gitu loh melalui pertemuanku dengan beliau gitu. Itu yang bikin aku selalu amazed dan Masya Allah selalu percaya bahwa Allah tuh punya 1001 cara untuk menjaga kita, melindungi kita, membawa kita lebih dekat sama Allah, dan apa ya istilahnya, ya make sure bahwa kita tuh sama Allah gitu loh. Allah itu selalu punya cara untuk itu. Pun dengan mungkin teman-teman merasa ditinggalkan, kehilangan, pengkhianatan apapun, percayalah itu adalah bentuk-bentuk penjagaannya Allah juga yang mungkin itu sakit, itu mungkin bikin kita nggak terima, itu menyebalkan, tapi percayalah itu adalah bentuk kasih sayang dan penjagaannya Allah yang unlimited dan mungkin kita nggak pernah ngebayangin bahwa kita akan dapetin itu, tapi kalau kita nggak dapetin itu ya kita akan lebih terbelenggu dan merasa sakit gitu loh. Itu sering sekali seperti itu teman-teman. Kecuali kehilangan yang memang meninggal dunia ya. Maksudnya kayak kehilangan berbeda dunia itu udah beda konteks lagi gitu. Tapi kalau pengkhianatan, kemudian apa ya istilahnya kayak tadi yang Bapak umroh tadi tuh yang tiba-tiba didatengin orang nggak kenal terus tiba-tiba diancam ya terkesan diancam gitu kan kayak ini istrimu bakalan kayak gini gitu karena beliau kan merasa mungkin selama ini kan bisa membuat orang-orang berhasil gitu kan kemudian sampai akhirnya beliau berhasil juga kemudian ada yang terkesan mengancam dan bilang kalau dia bakalan berhenti mencintaimu dan bakal berhenti jadi istrimu gitu kan itu kayak bagi beliau yang sudah bertahun-tahun berhasil membuat banyak pasangan berhasil kemudian dia sendiri gagal kan akan hancur gitu kan reputasi dan lain sebagainya gitu. Akhirnya beliau bertaubat dan akhirnya Allah kasih kesempatan untuk berkunjung ke rumahnya gitu. Jadi untuk kita gitu ya, dan ini reminder juga buat aku pribadi, jangan pernah putus harapan sama Allah, jangan pernah lepas keyakinan bahwa Allah itu
bakal sama kita dan sesayang itu sama kita. Nggak peduli apapun yang sedang kita jalani, yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami, Allah tuh selalu punya 1001 cara untuk make sure bahwa Allah tuh sesayang itu sama kita gitu loh. Makanya sepengen itu ngejaga, ngelindungi, dan ada di sisi kita. Gitu. Dan seperti yang selalu aku dawamkan juga ya di konten-kontenku, di tulisan-tulisanku, dan aku memang sesuka itu dengan Alin Syirah ayat 5 6 gitu ya, 5 dan 6 gitu. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, karena memang itu udah kayak jadi pegangan hari-hari gitu loh. Karena dengan keyakinan itu juga aku benar-benar apa ya, seringan itu merasakan segala hal yang terjadi dalam hidup gitu. Karena kita percaya kalau memang setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Habis kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Dan ketika kita berpegang teguh dengan hal itu, beneran itu yang terjadi, beneran itu yang akan Allah kasih. Dan itu juga barangkali merupakan salah satu cara kita untuk mengimani Al-Quran, meyakini seperti rukun iman keenam, rukun iman yang kedua untuk beriman pada kitab Allah gitu kan, ya kita berpegang teguh dengan hal itu. Gitu. Next, Minai. Merawat rasa syukur sekecil apapun. Seperti yang kita lakukan setiap awal kelas gitu ya, kita selalu gratitude. Dan semoga teman-teman juga bisa mulai rutin untuk melakukannya setiap hari, meskipun nggak di kitab gitu kan, untuk selalu mengucap terima kasih dan bersyukur atas apapun yang Allah berikan. Karena itulah sebenarnya cara kita untuk merawat rasa syukur dan kebahagiaan kita gitu. Karena bahagia nggak selalu datang dari hal besar, tapi setiap hal kecil yang setiap sebelum acara ini kita mulai kan kayak hal-hal kecil yang mungkin apa ya kita sadari nggak sadari itu aku mention bareng-bareng sama teman-teman gitu untuk kembali merilis dan mungkin merecall hal-hal yang mungkin terjadi hari ini atau mungkin beberapa minggu terakhir gitu. Karena memang ya ternyata kita habis mendapatkan itu loh dan itu cukup membuat kita tenang, cukup membuat kita bahagia loh gitu. Kadang hanya dari sinar matahari pagi, secangkir teh hangat atau nafas yang masih berembus gitu. Makanya tadi kan setiap hari pas awal itu pasti aku notice kayak hal-hal kecil apa yang mungkin baru kita dapatkan, rezeki berapapun, nikmat apapun itu ya kita nikmati, kita syukuri karena barangkali itulah yang bisa membuat kita bahagia saat ini gitu. Latih diri untuk menikmati momen kecil. Semakin kita sadar, semakin kita menikmati hal kecil dalam hidup, semakin kita merasa hidup kita tuh penuh dengan keberlimpahan dan nggak pernah kurang sama sekali. Dan Allah pun juga udah bilang gitu, semakin kita sering bersyukur, nikmatnya akan Allah tambahkan. Semakin kita notice nikmat-nikmat sekecil apapun yang Allah berikan, maka semakin besar juga nikmat-nikmat yang akan Allah berikan pada akhirnya gitu. Dan itu di Al-Quran juga ada gitu. Makanya kenapa seseorang yang punya rasa syukur yang cukup tinggi, peka dengan setiap hal yang bisa bikin dia bahagia, yang bisa bikin dia happy gitu ya, dia nggak akan pernah kurang, maksudnya kayak nggak pernah ada ngerasa kekurangan gitu loh. Dia akan mengejar sesuatu hal, tapi mengejarnya itu bukan karena pengen validasi dari orang lain, mengejarnya itu bukan karena memang dia harus banget mendapatkan itu, tapi mengejarnya karena memang dia pantas untuk bertumbuh mendapatkan sesuatu hal yang lebih gitu. Tapi ketika orang yang jarang untuk bersyukur, nggak menotis apa ya, nggak notice dengan hal-hal sederhana yang sedang dia dapatkan atau sedang dia capai, maka dia akan kesulitan untuk mensyukuri hal-hal besar lainnya gitu loh. Dan itu membuat seseorang semakin sulit untuk bersyukur dan nggak akan pernah berhenti untuk mengejar dunia yang nggak ada apa ya, nggak ada habisnya gitu loh. Kan teman-teman pasti juga tahu kalau misal di luaran sana banyak-banyak orang-orang yang kayak selalu mengejar materi, mengejar apapun yang berkaitan dengan duniawi dan itu nggak pernah cukup gitu loh. Bahkan mereka ada di titik yang mungkin kayak selalu merasa kurang. Mereka memang berlebih, tapi ada bagian dirinya yang ngerasa kayaknya kurang deh, aku harus ini, harus ini, harus ini. Dan itu terus seperti itu, nggak pernah cukup gitu. Ya karena dia nggak mensyukuri, dia nggak menikmati hal kecil-kecil yang memang dia miliki gitu. Tapi dia fokusnya untuk mengejar hal-hal besar yang memang harus dia dapatkan. Dan itu jujur pasti sangat melelahkan. Orang-orang yang hidup dengan cara seperti itu pasti capek banget. Pasti, apa ya istilahnya, terbebani sekali dengan hidupnya gitu. Karena nggak akan pernah cukup gitu. Dan nggak akan ada kata cukup dalam hidupnya. Tapi ketika kita menikmati hal-hal kecil, kita bersyukur dengan hal kecil yang Allah berikan, maka Allah akan, tanpa kita melakukan hal berat, insya Allah, Allah itu akan memberikan hal besar lainnya gitu loh.
sesuai dengan kapasitas kita dan pemantasan kita untuk menerimanya. Gitu. Next, Minai. Bahagia itu pilihan spiritual. Jadi memang konteksnya ada bahagia, bersyukur. Yang benar, bersyukur dulu, baru kita akan bahagia. Bukan bahagia dulu, kemudian kita bisa bersyukur. Karena kalau kita harus merasa bahagia baru kita bersyukur, ya kita nggak akan bersyukur terus. Sedangkan bukan standar ya, syarat, syarat untuk bahagia, kalaupun ada syarat untuk bahagia, ya syarat itu adalah bersyukur. Satu-satunya syarat untuk bahagia gitu ya, yaitu bersyukur. Nggak ada lagi syarat lainnya, standar lainnya itu nggak ada. Syaratnya harus bersyukur. Semakin kita mudah untuk merasa bersyukur. Semakin kita mudah untuk bersyukur, maka bahagia itu akan datang dengan sendirinya. Tanpa harus kita cari apapun validasinya, tanpa harus kita cari apapun standarnya, selama kita bisa bersyukur, selama itu juga kita akan bahagia. Memilih bahagia itu bukan berarti menyangkal luka. Jadi, ketika kita memutuskan untuk bahagia, bukan berarti kita mengabaikan luka dan setiap rasa sakit yang kita rasakan. Jadi, kalau misal kita sedang merasa sedih, ya sudah sedih, nggak apa-apa gitu. Tapi bukan berarti kita abai dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kalau memang kita sedang pengen nangis, ya udah nangis dulu dulu nggak apa-apa. Tapi bukan berarti besoknya kemudian kita lupa bahwa kayaknya Allah setega itu dan sejahat itu sama kita gitu. Enggak, kita tetap bisa menikmati apa yang Allah berikan sambil kita sedang sedih gitu loh, kita sedang marah gitu. Kita tinggal memberikan bagian dalam diri kita untuk memilah-milah kapan kita harus sedih, kapan kita harus merasa cukup dan harus bahagia kembali gitu. Tapi percaya bahwa Allah sedang menulis cerita yang layak dirayakan. Karena memang every single day, every single second gitu ya, setiap waktunya kita sangat pantas untuk bahagia dan dirayakan. Selama kita bersyukur. Kuncinya satu, harus bersyukur gitu. Maksudnya selama kita masih bisa bersyukur, selama kita menikmati, selama itu juga kita akan hidup bahagia. Bahagia itu tentang memelihara harapan, bukan tentang keadaan yang ideal. Jadi, dan harapan ini konteksnya tuh ke Allah ya, bukan ke manusia atau apapun yang sedang kita capai. Konteks harapannya itu adalah di mana kita berharap sama Allah supaya apapun yang terjadi dalam hidup kita ya masih dalam penjagaan Allah, masih dalam pemberiannya Allah, dan Allah akan memberikan waktu terbaik gitu kan. Jadi ya harapan kita ya harapan yang kita sematkan ke Allah gitu. Semakin kita kuat berharap dan selalu yakin sama Allah, semakin besar juga kemungkinan kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu gitu. Dan itu bukan standar minimal apapun, kondisi ideal apapun dari orang lain, tapi dari hidup kita sendiri, dari cara berpikir kita dan dari cara pengharapan dan keyakinan kita ke Allah sebesar apa gitu. Next, Min Ai. Allah ingin kita bahagia. Allah benar-benar ingin kita bahagia dan boleh banget meskipun hidup kita sekarang belum sempurna, kondisinya mungkin beda sama yang lain, orang lain sudah mendapatkan ini, sudah mencapai ini dan kita masih belum, dan it's okay, kita masih tetap bisa bahagia karena bahagia standarnya bukan sempurna, karena bahagia bukan harus sama seperti yang lain, karena bahagia nggak harus dengan usia yang sama kemudian mendapatkan dan mencapai sesuatu hal yang sama juga. No, konteks bahagianya nggak seperti itu dan kita berhak bahagia hari ini, bukan hanya nanti, hari ini. Kita yang akan memutuskan hari ini aku mau bahagia atau enggak. Kita yang bisa memutuskan hari ini aku mau bersyukur atau enggak. Jadi nggak ada nanti-nanti kayak nanti kalau aku ini atau besok aja aku mau bahagia, sekarang enggak gitu. Selama kita masih bisa bersyukur, selama itu juga kita akan mendapatkan kebahagiaan. Next, Min Ai. Nah, ini hal-hal sederhana yang bisa membuat teman-teman bahagia dan ini hanya contoh aja ya sebenarnya. Dan di luaran sana aku yakin lebih banyak lagi. Menemukan langit sore yang indah tanpa direncanakan, teman-teman keluar lihat langit, langitnya indah banget Masya Allah gitu ya. Itu aja bikin kita tenang. Kalau aku benar-benar mendefinisikan bahagia dan rasa syukur itu adalah ketika aku merasa hatiku hangat. Jadi, untuk setiap kejadian apapun, pemberian, kondisi, kenyataan apapun yang bikin hatiku hangat, kayak, uh, gitu ya, tiba-tiba kayak, kok aku tersentuh gitu, aku merasakan kebaikan orang lain, atau mungkin aku merasa nyaman dengan sesuatu, aku ngerasa tenang dengan sesuatu gitu. Itu udah bikin aku bahagia gitu. Aku keluar jalan kaki terus kayak lihat udaranya seger banget gitu. Itu kan bikin aku tenang ya.
Aku udah ngerasa bahagia. Alhamdulillah, makasih ya Rob. Udah langsung kayak gitu pasti. Alhamdulillah, makasih ya Allah, ya Allah gitu. Atau misal aku habis apa ya, habis makan pecel gitu. Kemudian lauknya ikan paru gitu atau sama telur ceplok dan itu kayak bikin happy banget kayak makan langsung kayak gini. Itu happy, alhamdulillah gitu. Makasih ya Rob gitu. Jadi every single step yang aku ambil dan itu bikin hatiku hangat. Aku akan selalu berusaha untuk bersyukur atas hal itu. Dibalas oleh teman saat kita tanya kamu apa kabar gitu kan. Kayak kita ngechat orang lain kemudian dia notice dan ngejawab juga. Melesaikan pekerjaan yang udah kita tunda-tunda. Apalagi untuk teman-teman yang apa ya perfeksionis gitu kayak aku juga yang karena nggak sesuai dengan harapan kemudian kita menunda-nunda kemudian ada satu langkah yang berusaha kita lakukan dan itu berhasil ya itu perlu dirayakan itu perlu kita berikan apa ya, istilahnya kayak ucapan selamat untuk diri kita karena akhirnya aku bisa menyelesaikan ini meskipun cuma sedikit meskipun cuma ini aja gitu tapi good job dan aku merasa happy dengan itu gitu kemudian menangis sendirian lalu merasa lebih ringan jangan bilang jangan dikira kita menangis itu kita melulu tentang sedih dan kita nggak bisa mensyukuri itu loh. Ketika kita nangis itu kan kita mengeluarkan banyak hal ya. Kita merilis banyak hal, nggak cuma merasa tenang aja. Nangis itu kan memang mengeluarkan, membuat kita apa ya? Membuat kita mengeluarkan banyak hormon. Salah satunya hormon kortisol, hormon stres. Itu kan juga ikut luruh dengan air mata kita ya. Dan itu yang Masya Allah banget kenapa Allah menciptakan manusia dengan sekompleks dan seindah ini gitu. Karena memang dengan kita nangis itu kan pasti ada perasaan tenang, lebih rileks gitu. Dan itu bisa membuat kita bersyukur juga gitu. Karena apa? Yang pertama kita masih punya hati, kita masih punya perasaan, kita masih manusia. Yang mana di dunia lain gak tuh? Di luar sana itu banyak orang yang masih tidak mudah untuk menangis, bahkan kesulitan untuk menangis karena hatinya keras, karena dia nggak punya empati mungkin, atau mungkin nggak bisa merasakan sesuatu hal yang cukup dalam. Dan ketika kita masih bisa menangis, ya itu masih sesuatu hal yang sangat bisa kita syukuri gitu loh. Setelah kita menangis, kemudian bebannya kayak terasa cukup ringan, meskipun nggak ada yang berubah, atau mungkin masih tetap kondisinya, tapi seenggaknya kan kita cukup rileks setelah menangis gitu, cukup tenang. Meskipun kadang habis nangis sakit kepala atau apa gitu, tapi seenggaknya kan cukup bikin kita rileks gitu loh untuk beberapa saat dan itu bisa kita syukuri. Kemudian tersenyum pada orang asing dan dibalas dengan hangat, mengingat kembali satu fase hidup yang dulu berat tapi kini berhasil dilewati. Ini juga yang aku pengen ngucapin selamat dan bangga ke teman-teman semua yang hadir malam hari ini gitu dengan segala cerita yang pernah teman-teman sampaikan. Banyak hal yang teman-teman sudah lalui dan jalani di tahun-tahun kemarin dan alhamdulillah sekarang teman-teman struggling di sini hadir malam hari ini dan apa ya pelan-pelan menerima dan mendapatkan banyak kebaikan yang aku nggak tahu itu apa. Barangkali itu yang Allah siapkan untuk teman-teman sejauh ini gitu atas segala luka dan perjalanan yang teman-teman jalani kemarin gitu. Bahagia karena sadar aku ternyata kuat gitu. Sesederhana itu teman-teman. Sesederhana teman-teman menyadari bahwa bisa bertahan sampai hari ini aja tuh pertanda bahwa kita semua tuh kuat gitu loh. Kita semua tuh memang sengaja Allah pilih untuk menjalani ini dan ya itu belum tentu Allah berikan ke orang lain. Bertahan sejauh ini dan menjadi manusia yang lebih kuat setiap harinya. Sholat di waktu tenang dan tidak tergesa-gesa. Ini juga simple juga ya, maksudnya kayak sholat tapi kita bisa benar-benar khusyuk, benar-benar tenang, benar-benar cerita sama Allah setelahnya gitu kan, minta sebanyak-banyaknya sama Allah, bahkan kadang sampai kita nangis, nggak buru-buru gitu, itu juga merupakan nikmat. Karena pasti ada momentum di mana kita sholatnya harus buru-buru karena dikejar waktu atau mungkin ada sesuatu hal yang memang membuat kita harus cepet-cepetan sholatnya gitu kan. Mendengar suara orang tua atau orang yang terkasih dan menanyakan kabar kita. Itu juga artinya kita masih ada gitu loh, dan kita masih dibutuhkan di dunia ini. Itu juga merupakan nikmat yang bisa kita syukuri. Makan makanan favorit setelah hari yang panjang, setelah capek seharian atau di weekend, kemudian di weekend kita liburan kemana, menikmati makanan apa, itu juga nikmat juga. Melihat orang lain tertawa karena hal yang kita lakukan. Kadang kita nggak sadar loh bahwa apa yang kita lakukan itu memberikan impact untuk orang lain yang mungkin kita nggak tahu bahwa omongan kita yang sedikit gitu ya, atau mungkin hal yang kita lakukan sesederhana itu ternyata memberikan bantuan untuk orang lain gitu loh. Maka please teman-teman jangan pernah berhenti untuk jadi orang baik secapek apapun, sesedih apapun, sesakit apapun, teruslah menjadi manusia baik. Karena kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang ternyata membawa kita pada hal-hal baik di depan sana gitu. Aku selalu percaya nggak ada yang rugi menjadi orang baik gitu loh. Meskipun kita pernah disakiti, dikhianati apapun itu nggak ada ruginya jadi orang baik. Dengan konteks, nah ini tapi dengan konteks ya. Kebaikannya itu karena Allah dan kita nggak butuh validasi apapun dan siapapun dan
apa ya, nggak berlebihan. Dalam artian kita tahu batasannya, kita berbuat baik pada siapa dan sejauh mana itu kita tahu batasannya gitu. Jadi kita boleh berbuat baik tapi bukan berarti boleh di apa ya, dimanfaatkan, boleh disalahgunakan kebaikan kita. No, kita tetap berbuat baik tapi dengan batasan-batasan tertentu dan niat kita adalah untuk Allah gitu, untuk mencari ridhonya Allah bukan untuk validasi manusia gitu. Next Min Ai. Oke, sekarang kita sudah memasuki journaling di sesi terakhir ya pastinya. Boleh teman-teman tuliskan apa yang membuatmu bahagia hari ini. Udah simple karena tema kita adalah bahagia gitu kan, bahagia tanpa batas. Silakan Kak Rani, Kak Gita, dan Kak Windu untuk menuliskan apa yang membuatmu bahagia hari ini. Boleh detail juga banyak boleh. Nanti kita sama-sama sharing untuk di sini ya. Di masing-masing kita tanyain dan boleh tulis juga nanti di kolom chat. Oke. Kita kembali di jam 9 lebih 3 menit mungkin ya, teman-teman. Silakan untuk menuliskan hasil journalingnya. Sampai ketemu di jam 9 lebih 3 menit.